Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat paling dasar sampai dengan nanti insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi tata bahasa Al-Quran. Alhamdulillah, saat ini kita telah sampai pada bab yang ke-8, yang insya Allah kita akan membahas tentang kata penunjuk, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah. Sebagai review singkat atas progres dari video-video sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan video-video yang menguraikan materi-materi sebagai berikut. Pada bagian pertama atau bab pertama sampai dengan bab yang ketiga, alhamdulillah kita telah membahas tentang jenis kata isim secara lengkap. Khususnya membahas secara detail 4 karakter isim yang terdiri dari status isim, jumlah isim, gender isim, dan identitas isim. Materi 4 karakter isim ini sangat penting sebagai dasar dalam memahami tata bahasa Arab atau tata bahasa Al-Quran. Selanjutnya pada bab yang keempat, kita telah membahas bersama tentang kata ganti atau domir, di mana kata ganti atau domir ini terdapat 2 jenis, yaitu domir munfasil atau kata ganti independen atau yang dapat berdiri sendiri, dan yang kedua adalah kata ganti domir muttasil atau kata ganti tidak independen atau kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian pada bab yang kelima sampai dengan bab yang ketujuh, kita telah membahas kaidah tentang frase atau rangkaian beberapa kata yang memiliki makna tertentu. Alhamdulillah, kita telah membahas 4 jenis frase, yaitu yang pertama frase kepemilikan atau frase idhofah, kemudian frase kata sifat atau mausuf wa sifah, selanjutnya frase kata depan atau jar wa majrur, dan yang terakhir kita sudah membahas frase yang keempat adalah frase yang menggunakan harf nasab. Selanjutnya pada video ini kita akan membahas kaidah tentang kata penunjuk atau ismul isyarah. Dalam pembahasan ini, insya Allah, kita juga akan membahas satu jenis frase lagi, yaitu frase yang kelima adalah frase yang menggunakan kata penunjuk. Setelah pembahasan dalam video ini, insya Allah, pada video selanjutnya, kita akan membahas materi yang baru yang sangat penting dalam ilmu tata bahasa Al-Quran, yaitu materi tentang kalimat. Mari kita mulai pembahasan kaidah-kaidah tata bahasa terkait dengan kata penunjuk ismul isyarah. Kata petunjuk adalah kata yang dipergunakan untuk menunjuk sesuatu. Sesuatu yang ditunjuk disebut dengan musyarun ilaihi. Di dalam kaidah tata bahasa Arab, penggunaan kata penunjuk dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda atau sesuatu yang dekat. Dan yang kedua adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda atau sesuatu yang jauh. Berikut ini adalah tabel kata penunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Di dalam bahasa Indonesia, kata ini disebut dengan ini. Terdapat 6 buah kata penunjuk dekat, dibedakan sesuai dengan jumlah dan gendernya. Sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel, terdapat 3 jenis kata penunjuk sesuai dengan jumlahnya. Kata penunjuk tunggal, kata penunjuk ganda, dan kata penunjuk jamak. Di mana ketiga jenis tersebut masih dibedakan lagi menurut gendernya, yaitu maskulin dan feminin. Jadi semuanya ada 6 jenis kata penunjuk.
Yang pertama adalah kata hadza. Kata hadza ini artinya adalah ini untuk menunjuk isim tunggal maskulin. Yang kedua adalah hazihi. Artinya adalah ini untuk menunjuk isim tunggal feminin. Selanjutnya yang ketiga adalah hadzani. Artinya adalah ini untuk menunjuk isim ganda maskulin. Yang keempat adalah kata hatani. Artinya adalah ini untuk menunjuk isim ganda feminin. Selanjutnya yang kelima adalah kata haulai. Artinya adalah ini untuk menunjuk isim jamak maskulin. Dan yang terakhir, sama dengan kata yang kelima, adalah haulai. Yang artinya ini untuk menunjuk isim jamak feminin. Jadi, untuk menunjuk benda jamak, baik feminin maupun maskulin, katanya adalah sama, yaitu haulai. Selanjutnya kita bahas yang kedua adalah kata penunjuk yang jauh. Berikut adalah tabel kata penunjuk untuk menunjuk benda atau sesuatu yang jauh. Atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan itu. Kata penunjuk yang jauh juga terdiri dari 6 jenis, dibedakan sesuai dengan jumlah dan gendernya. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel, terdapat 3 jenis kata penunjuk jauh, sesuai dengan jumlahnya, yaitu tunggal, ganda, dan jamak. Di mana ketiga jenis tersebut juga dibedakan menurut gendernya, maskulin dan feminin. Yang pertama adalah zalika. Artinya adalah itu untuk menunjuk sesuatu tunggal maskulin. Yang kedua adalah tilka. Artinya adalah itu untuk menunjuk tunggal feminin. Dan yang ketiga adalah zanika. Artinya adalah itu untuk menunjuk ganda maskulin. Selanjutnya yang keempat adalah tanika. Artinya adalah itu untuk menunjuk ganda feminin. Selanjutnya yang kelima adalah kata ulaika. Artinya adalah itu untuk menunjuk jamak maskulin. Dan yang terakhir, sama dengan yang kelima adalah kata ulaika. Artinya itu, ini juga bisa menunjuk isim jamak feminin. Sama dengan yang kata penunjuk dekat, untuk jamak baik feminin maupun maskulin, kata penunjuknya sama. Selanjutnya kita akan membahas kaidah yang penting yang perlu diperhatikan dalam ismul isyarah. Kaidah penting pada kedua belas jenis kata penunjuk tersebut adalah bahwa kata penunjuk bentuknya tetap atau tidak fleksibel terhadap perubahan status. Dalam kaidah tata bahasa Arab, hal ini disebut dengan istilah mabni. Artinya, setiap kata penunjuk dapat berstatus rofa, nasab, atau jar, walaupun bentuknya sama. Penentuan status ini tentunya disesuaikan dengan konteksnya di dalam frase atau kalimat. Berikut adalah contoh pemakaian kata penunjuk hadza di dalam Al-Quran yang menunjukkan perbedaan status sesuai konteks di dalam kalimat. Contoh yang pertama. Contohnya adalah pada Quran surat Al-Waqiah, surat ke-56 pada ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Artinya, ini adalah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kata hadza pada ayat ini berperan sebagai subjek atau mubtada dalam kalimat jumlah ismiyah. Jadi, hadza sebagai subjek dia harus berstatus rafa. Materi jumlah ismiyah insya Allah akan kita uraikan pada video setelah video ini. Contoh yang kedua adalah pada Quran surat yang ke-37 ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Hadza pada ayat ini berperan sebagai ismu inna atau isim yang mengikuti haraf nasab inna. Ismu inna adalah isim yang berstatus nasab.
Materi harf nasab ina telah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu yang menguraikan tentang frase harf. Contoh yang selanjutnya adalah untuk kata penunjuk yang berstatus jar, yaitu pada surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzarabna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Dan sungguh telah kami buatkan untuk manusia di dalam Al-Quran. Hadza pada ayat ini berperan mengikuti harf jar fi. Semua isim yang mengikuti harf jar, maka dia berstatus jar. Materi tentang frase harf jar juga telah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu tentang frase harf. Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa hadza sebagai ismul isyarah bisa berstatus rafa, bisa berstatus nasab, dan yang terakhir bisa berstatus jar sesuai dengan konteksnya di dalam sebuah kalimat. Kaidah selanjutnya yang perlu dipahami untuk ismul isyarah adalah semua kata penunjuk memiliki identitas yang dikenali atau ma'rifah. Penjelasannya adalah bahwa secara logika yang sederhana, kaidah ini tentunya mudah dimengerti. Karena setiap benda atau sesuatu yang kita tunjuk, pastilah kita dapat melihat keberadaannya, dapat mengerti identitasnya. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah pembahasan beberapa kegunaan atau fungsi kata penunjuk di dalam kaidah tata bahasa Arab. Fungsi yang pertama adalah kata penunjuk digunakan untuk membentuk sebuah frase kata penunjuk atau dikenal dengan ismul isyarah wa musyarun ilaihi. Frase ini adalah frase yang dimulai dengan kata petunjuk dan diikuti dengan ism ma'rifah. Berikut adalah contoh frase dengan kata penunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah frase yang terdapat di dalam Quran surat Al-Quraisy, surat yang ke-106 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falya'budu rabba hadzal bait. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Frase kata penunjuk dalam ayat ini adalah hadzal bait. Frase ini terdiri dari kata penunjuk hadza dan diikuti dengan ism ma'rifah al-baiti. Arti atau makna hadzal baiti adalah rumah ini. Contoh yang kedua adalah pada surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atsba'nahum fi hadhid dunya la'nah. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini. Pada ayat ini terdapat frase dengan kata penunjuk hadhihi yang diikuti dengan ism ma'rifah ad-dunya, di mana arti atau makna frase hadihid dunya adalah dunia ini. Contoh yang ketiga, pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu atau Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Pada ayat ini terdapat frase dengan kata penunjuk dzalika yang diikuti dengan ism ma'rifah al-kitabu. Arti atau makna frase dzalikal kitab adalah kitab itu. Contoh selanjutnya adalah pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 253. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian atas mereka dari sebagian yang lain. Pada ayat ini terdapat frase dengan kata penunjuk tilka yang diikuti dengan ism ma'rifah ar-rusul atau rasul-rasul itu. Tilka adalah kata penunjuk itu untuk tunggal feminin. Tetapi mengapa di dalam ayat ini dia menunjuk jamak maskulin ar-rusulu atau para rasul? Penjelasannya adalah kata ar-rusulu atau para rasul adalah termasuk kelompok ism jamak tidak teratur. Kaidahnya, ism jamak yang tidak teratur dapat diperlakukan sebagai tunggal feminin.
Jadi, kata ar-rusulu dalam ayat ini dianggap atau diperlakukan sebagai tunggal feminin. Dan hal ini matching atau sesuai dengan kata penuju tilka. Kaidah ini telah kita bahas pada video yang keempat, yaitu pada pembahasan masalah jumlah isim. Selanjutnya kita bahas kegunaan atau fungsi kata penunjuk atau ismul isaroh yang kedua, yaitu ismul isaroh dapat digunakan untuk menyusun kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isim. Penjelasan detail tentang materi jumlah ismiyah akan dijelaskan pada bab berikutnya setelah video ini, insya Allah. Berikut adalah contoh jumlah ismiyah dengan menggunakan kata penunjuk pada Al-Quran. Contoh yang pertama adalah pada surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah ismiyah di mana hadza berperan sebagai subjek atau mubtada dan dia berstatus rafa. Kemudian hadza diikuti oleh predikat atau khabar sirotun. Secara singkat, kalimat ini diterjemahkan dengan ini adalah sebuah jalan. Contoh yang kedua pada Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, yang demikian itu adalah sebuah kebaikan dan lebih baik akibatnya. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah ismiyah yang dimulai dengan kata zalika. Kata zalika berperan sebagai subjek atau mubtada dan berstatus rofa. Kemudian diikuti predikat atau khabar khairun. Secara singkat, kalimat ini diterjemahkan dengan itu adalah sebuah kebaikan. Hadza khairun. Itu adalah sebuah kebaikan. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara frase ismul isaroh dengan kalimat jumlah ismiyah yang diawali dengan kata penunjuk atau ismul isaroh. Kita perhatikan tabelnya. Yang sebelah kiri adalah tabel untuk frase ismul isaroh dan yang sebelah kanan adalah kalimat jumlah ismiyah. Jika kita perhatikan atau kita perbandingkan kalimat jumlah ismiyah dengan frase ismul isaroh, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, yaitu pada frase ismul isaroh, kata penunjuk diikuti dengan ism ma'rifah, atau di sini ism yang ditandai dengan al. Dan status kata penunjuk, dia bisa rafa, bisa nasab, dan dia bisa jar. Sedangkan pada kalimat jumlah ismiyah, ismul isyarah diikuti dengan ism nakiroh. Status ismul isyarah selalu rafa. Dia diikuti ism nakiroh dengan status yang sama yaitu rafa. Untuk frase ismul isaroh, frase tersebut merupakan satu rangkaian makna di mana ismul isaroh dapat memiliki status rofa, nasab atau jar sesuai dengan peran dan kedudukannya di dalam kalimat. Sebagaimana telah kami sampaikan pada awal video ini, penjelasan dan uraian detail tentang kalimat jumlah ismiyah insya Allah akan kita bahas pada video setelah ini. Demikian video ini kami akhiri. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas bersama kaidah tentang kata penunjuk. Materi yang sangat penting di dalam memahami makna Al-Quran sesuai dengan kaidah tata bahasa. Semoga video ini bermanfaat, khususon buat kami dan juga buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan juga dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.